Bukannya kamu yang minta tidur? Kamu mau tidur sama aku? Aku bukan orang sembarangan, aku sudah punya istri. Nona kedua guru, silakan lanjutkan. Jangan salah paham, dia yang mau tidur sama aku, bukan aku yang mau. Selesai. Sekarang benar-benar tidak bisa dijelaskan. Bagaimana kalau kamu keluar dan jelaskan ke mereka? Suaramu tidak bisa sembuh dalam waktu singkat. Sekarang sangat lelah, butuh istirahat yang cukup. Kekek? Ibu. Hui hui. Kamu sudah bangun, hui hui. Ibu, kenapa aku pingsan lagi? Dokter kecil bilang kamu terlalu emosi, istirahat saja akan baik. Itu semua salah Wuming. Kakek mana? Kakek baik-baik saja? Sudah membaik. Apa yang terjadi saat aku pingsan? Itu karena dokter Su datang tepat waktu. Dia menggunakan teknik akupunktur yang hebat untuk menyelamatkan kakek. Wuming itu malah mau mengambil jasa. Dia lari karena takut bertanggung jawab saat kakek belum sadar. Ibu, kalau bukan karena kondisi kakek yang lemah, hari ini pasti sudah kumasukkan dia ke penjara. Aku heran, kenapa dulu kakek menetapkan perjodohan ini? Sudah, ibu, jangan bahas dia lagi. Yang paling penting sekarang adalah biarkan dokter Su terus merawat kakek. Ya, lihat kakek, baik. Kak Meng, sekarang kamu jadi incaran banyak orang. Banyak orang di luar menunggu untuk bertemu kamu. Wang Meihui mana? Kak Meng, kamu masih tidak bisa melupakan Wang Meihui itu? Masa nona besar keluarga yang tidak menarik? Nanti aku ceritakan, sekarang bawa aku cari dia dulu. Baik. Tidur yang nyenyak. Kamu mau apa? Wang Meihui. 3 tahun lalu karena suatu alasan, penyakitmu tidak sembuh total. Sekarang sudah diambang kambuh. Kalau tidak segera diobati, akan terlambat. Tapi hari ini aku terlalu banyak menguras tenaga, tidak bisa mengobati sekarang. Ini ada pil, kamu minum dulu. Setelah pulih, aku akan membantumu sembuh total. Sudah selesai? Kalau sudah, silakan keluar. Aku. Kamu keluar dari sini. Keluar. Apa kamu ingin menghancurkan keluarga Wang kami? Pergi. Ibu. Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Salah sendiri. Penyakit masuk dari mulut, masalah datang dari ucapan. Aku hanya ingin dia tenang. Kelakuanmu sangat menyebalkan. Aku minta kamu pergi. Kalau bukan karena rasa hormat dan cinta pada kehidupan, aku cabut sekalian. Tidak perlu, kamu pergi dari sini. Dasar licik. Kenapa aku tidak bisa bergerak sekarang? Apa yang kamu berikan padaku? Tolong, ada orang. Wuming. Lari. Wuming, sini-sini. Kak Ming, jangan lari dong. Kak Ming. Kak Ming, jangan lari. Ada bisnis besar nih buat kamu. Rezeki nomplok begini aja kamu nggak bisa tangkep. Lah kak, lari dari apa sih? Urusan kita masih numpuk, mana sempat urusi mereka. Oh iya. Istriku bilang dia kasih aku, entah benar atau enggak. Lah kak, 1000 mah receh banget. Nggak cukup buat bayar BBQ kita kemarin. Ayo ke Bancek. Kamu nyebut 10 juta cuma 1000? Istri kakak keren banget ya. Kok kamu lemes banget sih?
Maafkan miskin. Kak Ming, aku baru pertama kali lihat uang sebanyak ini. Mulai sekarang aku bakal nemenin kamu. Tenang aja, urusan klinik pasti aku urusin baik-baik. Kak Ming, lihat kondisimu. Apa ada urusan penting ya? Sangat penting. Soal Bos Lei dan Nona Yang. Apa kamu dan Nona Yang sudah begitu? Memang harusnya kamu. Ternyata longgang ini jadi batu loncatan buat kamu. Pelahan. Nona Yang Ling ini putri keluarga konglomerat top 500 dunia. Dimanja semua orang, bisa dibilang jadi sorotan dunia. Sayangnya, akhir-akhir ini keluarganya ada masalah. Dia sedang banyak tekanan, saudara. Ada beberapa hal. Biarkan yang lalu berlalu, kita harus melihat ke depan, kan? Kamu suka wanita seperti apa? Beritahu kakak, aku ini. Pelangkin. Wanita yang sudah kupilih, tidak akan berubah. Aku pasti akan melindunginya dengan sepenuh hati. Kamu bilang, hadiah apa yang bagus untuk wanita sendiri? Kak Ming, Nona Yang adalah bidadari dari surga. Aku mana tahu hadiah apa yang bagus. Hadiah apa ya? Oh, ada. Tuan Shen datang. Keluarga yang sangat beruntung. Pertama kali bertemu, kamu masih gadis belasan tahun. Sekarang sudah menjadi wanita cantik yang memesona. Bahkan masuk dalam daftar orang terkaya. Tuan Shen terlalu memuji, ini hanya sebutan saja. Jangan panggil aku Tuan Shen, ayah adalah guruku. Kalau tidak keberatan, panggil saja Tante Yu. Tante Yu apa? Kamu terlihat tidak jauh lebih tua dariku. Panggil Kak Yu. Tidak bisa, urusan senioritas tidak boleh kacau. Aku datang kali ini ada urusan penting untuk dibicarakan. Apa itu? Ada organisasi dana internasional besar SDG. Memanfaatkan kesempatan konflik internalmu dengan yang tinggian. Untuk menggerogoti grup yang. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku tidak akan tinggal diam, aku datang kali ini. Untuk membicarakan pernikahan politik. Pernikahan politik? Asalkan kamu setuju menikah dengan putraku Shen Guohao. Krisis grup yang kali ini, keluarga Shen bersedia membantu menyelesaikannya. Maaf, Tuan Shen. Kamu tidak perlu cepat-cepat menjawab. Aku percaya, kamu akan demi grup yang sedang dalam bahaya. Membuat pilihan yang bijak. Aku pergi dulu, tunggu teleponmu. Xia, organisasi dana internasional SDG itu. Baik, Tuan Yang. Sudah. Terima kasih, dokter kecil. Terima kasih banyak. Wuming si brengsek ini. Lain kali aku tidak akan membiarkannya, Nyonya Wang. Kamu lebih baik bicara sopan. Maaf, dokter kecil. Bagaimana laporan putriku? Apakah dia juga diracuni? Laporan pemeriksaan Wang Meihui sangat aneh. Sepertinya semua indikator normal. Tapi semuanya berada di batas atas normal. Bagaimana bisa? Masih ada lagi. Masih ada apa? Di otak Wang Meihui ada jarum sepanjang 3 cm. Jarum sepanjang 3 cm? Ini tidak mungkin. Sebelumnya, baru saja dilakukan MRI otak, tidak ditemukan apa-apa. Jangan-jangan ini terjadi beberapa hari ini.
Bukan jarum perak, tapi jarum tulang yang sangat kecil. Terletak di celah tulang tengkorak. Sulit untuk ditemukan. Ada jarum tulang di otak. Dokter kecil. Apakah ini bisa mematikan? Apakah kalian punya cara? Tolong selamatkan dia. Bisakah diambil? Kami tidak punya cara untuk ini. Kamu harus berkonsultasi dengan dokter spesialis otak. Karena struktur otak terlalu kompleks, sedikit saja kesalahan. Bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Bagaimana bisa begini? Yang tadinya baik-baik saja, bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa ada jarum tulang di otak? Dokter Su itu, apakah dia punya cara? Jika dia punya cara, pasti akan kukatakan padamu. Semua karena si sialan Wuming itu. Keluarga Wang ini, kenapa nasibnya sial sekali? Aku menyarankan kalian untuk menjaga hubungan baik dengan guru leluhurku. Tidak akan merugikan kalian. Guru leluhur. Kamu maksud guru leluhur? Dokter kecil. Guru leluhurmu, siapa dokter hebat itu? Dokter kecil, kamu belum selesai bicara. Ibu, makanlah selagi hangat. Ibu, kamu kenapa? Ada apa? Hui. Laporan pemeriksaanmu, dokter kecil sudah mengantarnya. Jangan-jangan Wuming benar-benar memberiku racun di obatnya? Jangan panik. Ibu akan jelaskan perlahan. Kakak, kamu kenapa? Apa tidak enak badan? Aku melihatmu dari jendela masuk ke halaman, cara berjalanmu juga aneh. Perlu dipanggilkan dokter? Semua karena si brengsek itu membuatku malu. Benar-benar tidak perlu. Jangan lihat, kamu jalan di depan. Kakak benar-benar tidak apa-apa? Jangan-jangan ada yang terkilir? Aku benar-benar tidak apa-apa, jangan tanya lagi. Ingat, orang yang kubicarakan padamu waktu itu? Dia benar-benar tabib ajaib. Hari ini aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dia membuat orang yang sudah mati hidup kembali. Benarkah? Di mana dia sekarang? Kamu bawa dia pulang tidak? Dia kabur. Aku sudah menyuruh Xiaoyu mencarinya. Dimanapun dia berada, dia harus dibawa kembali. Waktu kita mungkin tidak banyak lagi. Kakak, kamu khawatir tentang kakek? Demi keluarga Yang, apakah aku benar-benar harus menikah dengan orang yang tidak kucintai? Ada apa? Aku Wuming. Datang untuk bawa hadiah untuk Helin. Ada janji sebelumnya? Bawa hadiah harus janji dulu. Tentu saja. Banyak orang yang datang mencari nona besar setiap hari. Apakah nona besar harus menemui semuanya? Hubunganku dengan Yang Ling tidak biasa. Tolong biarkan aku masuk. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Jangan-jangan kamu keluarga jauh keluarga Yang? Baru datang dari gunung? Bukan keluarga, tapi lebih dari keluarga. Begini saja. Kalau kamu benar-benar tidak percaya, kamu telepon Yang Ling, aku yang bicara dengannya. Ada yang membuat keributan di pintu 2, tangkap dan bawa ke kantor polisi. Panggil beberapa orang untuk datang. Jangan. Kalau tidak boleh masuk ya sudah, aku pergi saja. Pak Yang, semua proyek penting kita diserang oleh kekuatan misterius. Aliran dana yang digunakan lawan melebihi 100 miliar. Tanpa bantuan luar, proyek penting kita dalam bahaya.
Asalkan kamu setuju menikah dengan putraku, Shen Guohao. Krisis yang dihadapi grup yang kali ini, keluarga Shen bersedia membantu menyelesaikannya. Kamu tidak perlu langsung menjawab. Aku yakin, kamu akan demi grup yang berada di ujung tanduk membuat pilihan yang bijak. Aku tidak bisa berenang. Kamu tidak bisa berenang. Di tempat kami tidak ada sungai. Penjagaan di sini ketat. Bagaimana kamu bisa masuk? Siang tidak boleh masuk, malam aku masuk dengan memanjat. Kamu masuk ke rumah orang tanpa izin. Tidak takut aku laporkan ke polisi? Istri. Diam. Siapa istri kamu? Aku peringatkan kamu. Bukannya aku sudah memberimu 10 juta untuk pergi? Kenapa kamu masih kembali mencariku? Aku tahu, manusia memang tak pernah puas. 10 juta masih kurang, ya? Uang tak berarti apa-apa bagiku. Aku datang untukmu. Untukku? Ambisi kamu besar sekali. Kamu pikir kamu pantas? Mulai sekarang aku hanya hidup untuk keluarga. Tapi sekarang, biarkan aku menjadi diriku sendiri. Meski hanya sebentar. Kak, aku nggak lihat apa-apa. Lanjutin aja. Jangan menikah dengan Shen Guohao. Kasih aku waktu, aku pasti. Wuming. Sudah, jangan lanjut. Kamu orang pertama yang bilang mau menjagaku. Meski aku nggak tahu seberapa tulus. Tapi aku tetap tersentuh. Pergilah, bawa juga barang-barangmu. Benar. Sekarang aku cuma punya ilmu pengobatan. Tapi aku nggak akan biarkan siapapun menyentuh wanitaku. Sekali-kali tidak.
Jangan lihat-lihat. Kak, siapa tadi? Akhirnya aku punya calon kakak ipar? Pengen nikah, ya? Nanti kakak carikan jodoh. Makanannya sudah lengkap. Bos, 2 masakan ini kami nggak pesan. Ini dari mbaknya, gratis buat kalian. Sering-sering main ke sini. Bos, biasanya mbaknya jutek banget. Hari ini kok senyum-senyum terus? Mas, obat yang kemarin masih ada? Bos, selama kamu nggak berlebihan, 1 butir sudah cukup. Obat itu kuat banget. Sampai sekarang masih berstamina, loh. Aku punya teman, kamu ngertilah. Obat tertentu susah dicari. Oke, aku ngerti. Santai aja makan, malam ini aku yang traktir. Bos, minum dulu. Kurang tinggal panggil. Ming, obat apa yang kamu kasih? Boleh aku coba? Kamu belum butuh. Urusan yang kubilang gimana? Tempatnya ketemu, sewa 200.000 setahun. Oke, besok tanya lagi ke Lei Changhe. Shen Guohao dari keluarga Shen di Jinling. Ngapain nanya lagi? Shen Guohao, salah satu dari 4 pangeran. Kamu cari tahu tentang dia buat apa? Dia merebut wanita aku. Gak ada yang gak bisa dia ambil. Kamu bilang apa? Ketemu di jalan sempit. Ling, percaya sama aku. Kamu beneran mau jadi ibu. Aku akan jaga kamu. Aku percaya. Kamu akan buat pilihan bijak demi grup yang hampir runtuh. Buat pilihan yang bijak. Bawa pil kontrasepsi darurat. Ayo Ming. Shizu. Shizu kecil, kamu juga makan di sini? Santai aja, jangan sampai dikira minta-minta. Minta-minta. Shizu. Naonya. Aku nggak minta-minta. Malam ini pesan apa aja, aku yang traktir. Cantik ya. Kamu panggil dia Shizu, aku kan temannya. Sekarang panggil aku Shizu dong. Mau aku panggil kamu Shizu? Tergantung hadiah perkenalan yang kamu kasih. Hadiah perkenalanku, segini besar. Segini panjang. Kamu lagi iseng ya? Aku orang beneran, maksudku. Hadiah kecil, tapi tulus. Jangan tersinggung. Shizu, kamu belum kasih aku hadiah perkenalan. Kamu juga belum sujud mengakui leluhur. Shizu di atas, terima sujud cucu murid. Sudah, bangun. Ini nih, hasil penelitianku tentang penyakit langka. Makasih Shizu. Meng, catatan dokter ahli ini, harganya selangit. Fotokopian, mau berapa ada? Bos Shin.
Dokter kecil juga ada, tapi hari ini aku ada urusan lain. Jadi kamu cari mereka? Iya, cari anak ini. Nak, ikut aku. Bos Jin, katanya mau patahin kaki aku lagi. Mau suruh aku cor lantai lagi, mana berani ikut. Nak, gimana sih ngomong sama bos? Mau mati? Keselen suaranya. Lalu mau aku bantu urus mereka? Kamu hanya perlu bayar sedikit. Sudahlah, hartaku tidak sebanyak itu. Dasar brengsek. Aku bicara padamu, Tulia. Sudah kubilang bicaralah pelan-pelan, suaramu keras sekali. Orang bisa mengira kamulah bosnya. Begini saja ku beritahu. Ada orang penting yang mencarimu. Dengan hanya makan di pinggir jalan, kamu tidak pantas bicara padaku. Jangan paksa aku menghukummu. Baiklah. Minuman penghormatan. Harus ada sikap yang sopan. Apa otakmu bermasalah? Bawa orang. Siapa yang berani menyentuhnya? Kenapa dia bau kakakku? Parfum kakakku sangat unik. Jia. Kenapa dia bau kakakku? Parfum kakakku sangat unik. Jia. Kalian siapa lagi? Tahukah kalian siapa bosku? Masih mau membela anak ini? Hello, Tuan Jin. Ini adalah putri kedua dari grup yang Yue Tong. Ternyata dia adik iparku. Putri kedua yang senang bertemu. Saya Jin Tong, dari perusahaan konstruksi Jin Tong. Tuan Jin, Tuan Wu adalah tamu kehormatan grup yang. Mohon beri kami sedikit muka, jangan menyusahkannya. Aku tidak menyusahkannya. Aku hanya membawanya menemui seseorang. Kamu pikir bisa pergi senaknya? Kamu pikir kamu siapa? Raja Langit. Tuan Jin, kami ada urusan mendesak dengan Tuan Wu. Anda mungkin harus menunggu. Tuan Wu, ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Nona Yang, bukan aku tidak menghargai keluarga Yang. Tapi ada orang penting dari keluarga Shen di Jinling yang mencarinya. Hari ini aku harus membawanya pergi. Keluarga Shen Guohao. Siapapun tidak boleh mengganggu. Aku tidak mengerti. Keluarga Shen di Jinling tidak bisa kita lawan. Tapi Tuan Wu hari ini harus ikut kami. Berarti kita bentrok, ya? Kalau begitu, maaf, kami harus menangkapnya. Bos Jin. Aku akan ikut denganmu. Itu lebih mudah. Jangan takut, kami akan melindungimu. Tenang saja. Tuan Wu di Longcheng, keluarga yang akan menjagamu. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Adik ipar, tunggu aku kembali. Aku akan mengobati tenggorokanmu. Nona kedua, kenapa Tuan Wu memanggilmu adik ipar? Beritahu kakak kelima, bersiap untuk menjemputnya, jangan sampai dia celaka. Menjerti? Jah? Kurang dari sehari, kakimu sudah sembuh. Bagaimana mungkin? Fakta sudah di depan matamu, kenapa tidak percaya? Kalau begitu, si brengsek ini tidak boleh dibiarkan hidup, pasti akan jadi masalah. CEO Long, perseteruan lebih baik diselesaikan daripada diperpanjang. Nilai seorang tabib muda yang masih hidup pasti lebih menguntungkan bagi kita, dan juga pola pikir kita. Bisa sedikit lebih terbuka? Longcheng. Cukup satu tabib su saja, lagi pula. Dia bisa menyembuhkan kakimu. Mungkin hanya kebetulan saja. Xiao Long, hati-hati bicara.
Aku hanya memberi perumpamaan. 50 juta untuk nyawanya. Nilainya jauh lebih dari itu. Aku bisa dengan mudah memperkenalkannya ke orang penting untuk berobat. Uang dan koneksi yang didapat jauh lebih besar dari ini. 1 miliar. Tunai. Nona, orangnya sudah datang. Tunggu sebentar, aku mau menerima telepon. Ling-ling. Ada apa sampai larut malam? Usulmu sebelumnya. Bu, dulu dia sangat dingin padaku. Pesan tidak dibalas, sekarang juga masih. Kamu membuat keputusan yang sangat bijak. Keluarga Shen pasti akan menjadi pendukungmu yang kuat. Tapi aku punya satu syarat. Katakan. Pernikahan harus diadakan setahun lagi. Aku menghargai keputusanmu. Sebentar lagi aku akan memimpin tim. Membantu keluarga yang menghentikan serangan dana internasional. Hanya menghentikan saja. Lagi pula pihak lawan juga punya pengaruh besar, membuat mereka menarik dana. Juga butuh waktu. Baik, aku mengerti. Ibu, kamu sebenarnya bisa membuat mereka menarik investasi. Lalu kenapa lagi? Aku menghargai pernikahannya setahun lagi. Aku ingin melihat bagaimana kemampuan calon menantuku ini. Ibu, mungkin hanya kamu di dunia ini yang bisa membuat orang begitu sombong menundukkan kepala. Kamu pulang dulu, aku masih ada tamu penting untuk dibicarakan. Baik, aku pergi dulu. Maaf, tadi ada urusan mendesak. Shen Qianyu dari keluarga Shen, Jinling. Direktur Shen saja bisa menunggu. Tentu aku juga bisa menunggu. Direktur Shen. Shen Guohao bukan anak kandungmu, kan? Aku tidak tahu kenapa tuanmu berkata begitu. Tapi tolong jangan bercanda seperti ini. Kalau begitu anggap saja ini candaan. Mari kita langsung ke intinya. Tuan, ada yang terlihat? Direktur Shen, penglihatanku kurang baik. Sedikit lebih dekat. Lao Jin, yang tadi itu. Si berpakaian murahan, siapa dia? Namanya Wu Ming, si pembangkang. Sepertinya penipu. Kenapa kau biarkan penipu mendekati ibuku? Sepertinya juga sedikit menguasai pengobatan. Lebih baik dia memang bisa pengobatan. Kalau tidak berani menipu keluarga Shen. Tidak perlu ada lagi di dunia ini, benar. Ngomong-ngomong, sepertinya adik kedua keluarga yang cukup melindunginya. Bajingan ini berani macam-macam dengan adik iparku, sungguh cari mati. Bosin mengerti maksudku. Pasti aku mengerti. Aku cacing di perutmu. Ayo pergi. Direktur Shen. Kamu begitu percaya padaku? Di dunia ini yang bisa menggunakan 13 jarum hantu, 5 jarum pertama saja. Sudah sangat langka. Tuan Wu kecil bisa menggunakan jarum ke-11. Di mata orang lain mungkin cari perhatian.
Tapi yang benar-benar paham baru tahu. Kemampuan pengobatan Tuan Wu kecil sudah mencapai tingkat yang tak terduga. Keluarga Shen memang layak disebut keluarga besar warisan ratusan tahun. Wawasan dan pengetahuanmu sungguh mengagumkan. Tuan langsung melihat tahi lalat hantu ini bukan bawaan lahir. Pasti Tuan juga bukan orang biasa. Benar. Tahi lalat hantu selain bawaan lahir. Hanya ada satu cara untuk membuatnya secara buatan. Apa caranya? Jarum ke-13 hantu, jarum ke-8. Sepertinya Tuan Shen sudah menebak siapa yang ingin menyakitimu. Keluarga Shen seharusnya menunjukku sebagai kepala keluarga. Karena tahi lalat ini, aku hanya bisa menguasai satu bidang. Kepala keluarga saat ini memiliki orang aneh di sisinya. Sepertinya dialah yang menggunakan cara tertentu untuk menyakitiku. Aku pernah mencoba banyak cara untuk menghilangkan tahi lalat hantu. Tapi setelah beberapa waktu, itu akan tumbuh kembali. Ini membuatku menderita secara fisik dan mental. Tuan Shen, kamu bisa mencari orang yang menggunakan jarum itu untuk membatalkan teknik ini. Apakah ada cara lain? Denganmu di sini, bagaimana mungkin tidak ada cara? Jarum ke-13 hantu, tidak ada aturan tetap, tidak ada metode tetap. Bisa diatur secara acak, 8 jarumnya, aku tidak bisa menebak. Kemampuan medis Tuan Wu sudah mencapai tingkat yang tak terduga. Aku percaya padamu. Pasti ada cara. Risikonya besar, mungkin kamu akan mati. Baos Hitang secara resmi adalah milik Dr. Su. Sebenarnya, dikendalikan oleh keluarga Wu, kan? Aku jamin, asalkan kamu menyembuhkanku, reputasi Baos Hitang akan melambung tinggi. Jika kamu tidak bisa menyembuhkanku, akan jatuh dan dicemooh selamanya. Bukan jatuh, tapi benar-benar hilang. Tuan Shen terlalu otoriter. Tampaknya memaksa orang adalah gaya khas Tuan Shen. Kamu memang cepat mengerti, aku bersedia bertaruh dengan diriku sendiri. Untuk memberikan masa depan cerah kepada Tuan Wu, bagaimana? Sepertinya kamu tidak tahu. Selama aku, Shen Qianyu, sudah memutuskan. Siapapun yang melawan, tidak akan berakhir baik. Tuan Shen. Yang Ling adalah wanitaku. Ini adalah salah satu syaratku untuk bertindak. Grup yang mempengaruhi tata letak bisnis keluarga Shen. Pernikahan antara dua keluarga adalah hal yang harus dilakukan. Apa artinya seorang wanita? Uang, wanita, aku bisa memberimu kompensasi. Kompensasi. Bagaimana kompensasinya? Mungkin kamu ingin menggantikan Yang Ling menjadi wanitaku. Aku sangat mengagumi keberanian Tuan Wu. Tapi wanita menyukai yang kuat jika ingin menjadi priaku. Tergantung apakah kamu punya kemampuan itu. Kemampuanku tidak perlu diragukan, tapi sayangnya. Meskipun aku mencintai kecantikan, tapi aku tidak sembarangan. Orang yang aku pilih hanya satu, tidak akan berubah. Yin dan yang saling tarik-menarik adalah hukum alam, kamu setia pada satu orang. Itu karena godaannya belum cukup. Setiap orang punya nilai tawar, kamu dan aku tidak terkecuali. Kamu dan aku sama. Aku tidak pernah meragukan penilaianku terhadap pria. Siapapun yang aku pilih, tidak akan mudah kabur. Oh ya? Kalau begitu, aku mungkin akan mengecewakan CEO Shen.
Penyakitmu bisa kuobati, tapi sekarang hanya 70% kemungkinan berhasil. Jika ingin pasti, perlu menunggu waktu yang tepat. Tapi syaratku tidak akan berubah. Orangku, keluarga Shen tidak boleh sentuh. Omong kosong, bagaimana aku bisa percaya kamu punya 70% kemungkinan berhasil? Dan dengan apa kamu membuat keluarga Shen melakukan kompromi sebesar ini? Tuan Wu, kita sedang membicarakan hal serius. Aku tahu, CEO Shen. Bagaimana? Ada efeknya, kan? Aku tidak akan membatalkan pernikahan. Tapi aku akan membantu Yang Ling menahan tekanan dari luar grup. Soal siapa di antara kalian berdua yang bisa memenangkan hati Yang Ling. Itu tergantung kemampuan masing-masing. Bagaimana? Kenapa kamu tidak punya keyakinan sedikit pun? Katakan. Shen Guohao merebut wanitaku. Haruskah aku membuatnya memanggilku ayah? Adik kecil, aku justru berharap nyalimu lebih besar dari kata-katamu. Sudahlah. Anak sebesar itu tidak bisa dijinakan. Sangat disayangkan, dengar-dengar kamu diusir oleh keluarga Yang. Wanitamu tidak terlalu menghargaimu. Hanya pertengkaran kecil, tunggu sampai aku yakin. Aku akan mencarimu. Kamu baik-baik saja? Apa? Aku akan mengajakmu bertemu kakakku. Tidak mengerti. Hari ini semua biaya ditanggung olehku, main sepuasnya. Pak, paket Imperial 200.000, mau pesan satu untuk menambah semangat? Satu paket saja tidak cukup. Satu paket untuk masing-masing. Lao Jin. Ibu, Pernikahanmu dengan Yang Ling berubah, keluarga tidak akan terlibat lagi. apa? Dengarkan baik-baik, apapun caranya. Dalam waktu singkat, kamu harus menaklukkan hati Yang Ling. Menjadi. Ada apa? Lao Jin. Katakan, bagaimana caranya? Untuk cepat mendapatkan hati seorang wanita. Shen Shao, kamu tidak bercanda kan? Dengan penampilan dan kekayaanmu, mendapatkan hati wanita manapun di dunia ini bukan hal yang sulit kan? Jangan-jangan kamu bicara tentang Yang Ling? Ya.
Sebenarnya, Yang Ling juga punya kelemahan. Dia sangat peduli dengan kondisi kakeknya, Yang Laozi, asalkan bisa menyembuhkan penyakit Yang Laozi. Otomatis hatinya akan tertarik, benar kan? Aku akan memanggil si gadis kembali. Hati-hati, adik. Longgang menawarkan 100 juta untuk nyawamu. Longgang. Kondisinya tidak terlalu parah. Kecelakaan itu ditujukan padaku, pelakunya adalah Longgang. Sudah kusuruh pergi dari lonceng, kau tidak mau dengar. Sekarang adikku juga kau libatkan. Pergi atau tidak, mereka akan menyerang keluargamu yang. Apalagi, adik ipar dan penyakit kakek. Harus aku yang obati. Adik ipar apa? Kau ngomong apa lagi? Apa kau tidak mengerti kata-kataku? Pita suara Yuetong sudah puluhan tahun tidak bisa bicara. Aku sudah cari dokter paling ahli di dunia tapi tidak bisa sembuhkan, apalagi kau. Benar, hanya aku. Di dunia ini selain aku. Hanya sedikit yang bisa menyembuhkannya. Yuetong polos, jangan coba menipuku. Nona besar, aku percaya pada guruku. Aku pernah melihat sendiri kemampuannya menghidupkan orang mati. Iya Nona besar, biarkan Tuan Wu mencoba. Siapa tahu berhasil. Berikan aku kesempatan, juga untuk adik ipar. Jika tidak berhasil, aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Baik, ingat janjimu. Kalau kamu tidak bisa menyembuhkannya, lihat bagaimana aku menghajar kamu. Kalian semua keluar dulu, aku akan mengobatinya sekarang. Tidak perlu menyiapkan apapun, Tidak perlu. tapi aku harus di sini kalau ada masalah. Aku akan langsung menghentikanmu. Sesuka kamu. Wu Ming. Jujur saja, mereka semua memuji kamu, bilang kemampuan pengobatanmu bagus. Tapi aku tetap tidak percaya. Percayalah padaku. Suamimu sangat hebat. Kamu, Aku akan mulai sekarang. apa yang kamu lakukan? Untuk mengaktifkan dan memulihkan otot leher dan fungsi saraf. Harus membuka semua meridian di tubuh. Jangan coba-coba menipuku. Aku lihat kamu cuma ingin mengambil kesempatan. Kamu memang bukan orang baik. Nona Yang, mari kita bicara soal fakta. Jangan menyerang orang, sebelumnya kamu yang aktif, kamu yang untung. Video itu juga kamu lihat. Diam. Jangan lanjutkan lagi. Kamu serius? Aku lihat kamu ingin mati. Lagi pula itu malam pertama kita sebagai suami istri, kalau diingat. Sulit untuk tidak terbawa perasaan. Kamu berani mengatakan ini di depan Yuetong? Aku pukul kamu. Yang Ling. Kamu adalah wanitaku. Yang pertama dan satu-satunya. Kamu hanya bisa milikku. Tidak peduli kamu mau atau tidak, akui atau tidak. Hal itu sudah terjadi. Ini takdir, juga jodoh. Tidak peduli bagaimana nanti, aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku. Kalau begitu, aku harap kamu bisa melakukannya. Buat adik bisa bicara lagi. Jangan lihat tenggorokan yang belum sebesar kepalan tangan.
Api yang menghubungkan gerbang langit di atas dan 5 organ di bawah. Merupakan benteng rahasia tubuh manusia. Meridian yang melewatinya ada 8, yaitu meridian hati kaki yin, meridian ginjal kaki yin, meridian 3 pemanas tangan yang, meridian usus kecil tangan tak yang, meridian lambung kaki yang. Hanya dengan membuka semua ini, baru bisa membuatnya pulih sepenuhnya. Tunggu sebentar. Ling Ling, aku tahu apa yang kau khawatirkan. Kau sembarangan memanggil lagi. Percaya tidak percaya, aku akan menjadi mulutmu. Ingat, aku adalah tabib. Di depan tabib tidak ada perbedaan pria dan wanita. Hanya pasien. Apalagi, dia adalah adik iparku, keluarga. Simpan pikiranmu itu, tenang saja. Kau berdiri di belakang. Sudah cukup? Mobil Long total sudah hancur. Tapi keluarga yang memblokir beritanya. Nasib orang di dalam mobil masih belum jelas. Baik. Beritahu aku segera jika ada kabar. Pak Lei. Jangan makan terus. Bukankah orang ini yang kau perkenalkan padaku? Bisakah dipercaya atau tidak? Pak Long. Jangan bicara seperti itu. Aku hanya memperkenalkan seorang teman. Soal kerja apa antara kau dan teman ini? Aku sama sekali tidak tahu. Aku juga tidak ingin ikut campur. Bagus. Jadi, hanya memperkenalkan seorang sopir truk padaku. Kau sudah mengambil 1 miliarku. Waimu. Terlalu mudah didapat, bukan? Pak Long. Apakah Pak Long bermain gengku? Bukan karena aku punya banyak teman? Benar kan? Teman sejati berjalan bersama. Masa-masa itu sudah cukup. Aku akhirnya mengerti. Berteman dengan Pak Lei itu semua. Adarkan jaja. Pak Long benar-benar tajam. Jadi aku harus menasihatimu. Jika ini berhasil, baiklah. Jika tidak, lebih baik kita cari cara lain, sudut pandang lain. Perluas pikiranmu. Tidak. Seumur hidupku, belum pernah merasakan penghinaan dan kehinaan sebesar ini. Bajingan kecil itu harus mati. Ling Ling, suamimu harus ke depan untuk menusuk jarum. Apa kau ingin jadi bajingan? Mana mungkin. Meskipun adik ipar ini tubuhnya indah, kulitnya mulus. Lalu, Diam. jaringan di belakang sudah semua ditusuk jarum. Jika titik di depan tidak segera ditusuk, bisa terjadi masalah. Kalau begitu, tutup matamu saat busuk. Kau pikir aku dewa? Itu. Nyawa dipertaruhkan, bagaimana jika salah menusuk? Kau ini, jangan-jangan benar-benar ingin mengambil kesempatan? Dia di mataku hanyalah patung. Lagi pula, bukankah kau ada di sampingku untuk mengawasi? Aku janji. Selain jarum perak, tanganku tidak akan menyentuhnya. Tetap saja kau melihat semuanya. Yue Tong masih perawan. Ini hanya antara kita, tenang dia tidak akan terbebani. Tunggu sebentar. Ada masalah. Cepat katakan, kau membuatku gugup. Kenapa kau mimisan? Teknik jarumku sangat menguras tenaga dan ki. Kalau begitu, istirahat sebentar. Tidak perlu. Meridian adik ipar harus dibuka sekaligus. Tidak bisa ditunda.
Titik akupuntur di tubuhnya tidak mudah ditemukan. Jangan bersuara nanti. Baik. Aku harus fokus menusuk. Tolong bersihkan darah hidungku. Apa yang terjadi? Yue Tong, jangan takut. Dia sedang membuka meridianmu. Benar, adik ipar, jangan terbebani. Di mata dokter tidak ada perbedaan gender. Aku akan berusaha keras menyembuhkanmu. Bisa bersuara berarti sebagian besar sudah terbuka. Yue Tong, kau baru saja berbicara. Coba bersuara lagi untuk kakak. Aduh, sangat memalukan, dia menatapku seperti itu. Seluruh tubuhku, bagaimana aku bisa bersuara lagi? Yue Tong, coba bersuara lagi. Jangan buru-buru, jangan ganggu aku menusuk. Nona kedua pasti malu, karena guru adalah pria. Guru, mengapa tidak biarkan aku yang menusuk? Kau bisa memberi petunjuk di samping. Kekuatanmu tidak cukup, menusuk terlalu dalam atau dangkal. Semua usaha sia-sia. Lalu kenapa kau mimisan? Karena kelelahan menggunakan kekuatan. Lalu mengapa kau menusuk begitu lambat? Nyawa dipertaruhkan, harus hati-hati, tidak bisa main-main. Lalu mengapa saat menusuk kakek Wang, kau begitu cepat? Seperti kilat dan hujan deras. Saat itu nyawanya di ujung tanduk, harus bergegas. Xia Yue. Kakek gurumu bilang. Benarkah kalau meridian Yue Tong sulit ditemukan? Enggak kok, tubuh Nona kedua ini proporsional dan meridiannya sangat normal. Mudah ditemukan kok. Aku benar-benar kelelahan. Xiaoyue, aku sudah selesai akupuntur. Tolong cabut jarumnya untukku. Bajingan, aku tidak akan memaafkanmu. Ini tidak benar. Dokter harus punya hati nurani. Kenapa aku harus takut? Kenapa harus lari? Fokus, teliti, tenang. Bukankah ini semua etika profesional yang baik dariku? Hati nurani bersih. Jack, Kak Lei, syukurlah kamu baik-baik saja. Aku khawatir sekali. kalau bukan karena peringatanmu, aku tidak akan menyadari. Truk itu memang sengaja menyerangku. Untungnya bereaksi cepat, 3 hal yang kamu hutang padaku. Bisa dihapus 1. Ah dek, kamu kok jadi kaku gini? Tapi kedepannya kamu harus lebih hati-hati. Longgang sangat membencimu. Dia pasti tidak akan tinggal diam. Longgang. Aku agak gugup. Jangan gugup, coba bersuara seperti ini. Tidak apa-apa. Kenapa masih seperti ini? Kita sudah berusaha keras. Tidak masuk akal. Jangan-jangan aku juga dibohongi kakek guru. Dia masih muda. Sebenarnya setengah-setengah, ya, masih sangat muda. Omongannya keren tapi tidak punya kemampuan. Bawa dia ke sini. Siap. Jangan putus asa. Kakak pasti akan mencari tabib untukmu. Dan aku sudah memutuskan untuk menikah dengan keluarga Shen. Pasti keluarga Shen kenal banyak ahli yang hidup mengasingkan diri. Kakak pasti akan menyembuhkanmu. Kamu benar-benar setuju? Jangan sampai mengorbankan dirimu.
Meskipun keluarga jatuh miskin, hidup sebagai orang biasa, kamu harus tetap bahagia, mengerti? Ini bukan urusanmu. Wuming, bukankah kamu bersumpah? Hanya kamu yang bisa menyembuhkan Yue Tong di dunia ini? Wuming, bukankah kamu bersumpah? Hanya kamu yang bisa menyembuhkan Yue Tong di dunia ini? Jangan buru-buru. Aku periksa dulu. Jangan bergerak. Bagaimana? Aneh. Apa yang aneh? Aku harus periksa tenggorokanmu. Baik, periksa saja. Kalau tidak ketemu apa-apa, aku tidak akan memaafkanmu. Buka mulut. Lebih lebar lagi. Sinarinya pakai lampu. Jangan bergerak. Sudah. Gimana? Cepat bilang. Lebih parah dari yang kuduga, tidak menyangka. Aku juga bisa gagal suatu hari. Pergilah. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kakak. Ini bukan salahnya, mungkin ini sudah takdirku. Adik ipar. Maafkan aku. Apa? Bajingan! Aku bunuh kau. Kakak, jangan dipukul lagi. Yue Tong, kamu bisa bicara. Kakak, Shizu, kamu benar-benar hebat. Niat baik bantu orang sembuh, malah dapat hasil begini, tidak worth it. Shizu, aku mengerti. Nona kedua sudah lama tidak bicara. Meski sekarang sembuh, tapi ada hambatan di pikiran. Sengaja mau bicara malah tidak bisa, tapi tadi karena terstimulasi. Akhirnya bisa bicara. Pemahamanmu lumayan. Wuming. Aku salah menuduhmu. Salah tuduh? Apa gunanya? Kau pikir bisa menebus luka hatiku? Tamparan tadi. Tenaga menyusui saja dikeluarkan. Siapa suruh tidak menghindar? Pantas kena pukul. Pasti ada cara yang lebih baik. Harus pakai cara rendahan seperti ini. Aku tabib, hanya peduli pada pasien. Lihat hasilnya, sangat jelas. Tuan Wu, terima kasih. Bagaimana aku harus membalasmu? Panggil aku kakak ipar. Ini kurang baik. Dia bilang apa? Suruh aku memanggilnya kakak ipar. Aku bisa setuju denganmu. Asalkan kau bisa menyembuhkan kakekku. Krisis keluarga yang akan segera teratasi. Aku tak perlu menikah dengan keluarga Shen.
kau bisa. Pengen bilang gak bisa, tapi kemampuan gak ngizinin. Nona besar. Aku datang. Paman, kenapa nggak di rumah nemenin bibi kecil? Datang ke sini ngapain? Denga-denga, Xiao Tong Keselakan. Sebagai pamannya, aku sangat khawatir. Keadaannya gimana sekarang? Di rumah sakit mana? Berkat doa paman, Xiao Tong sampai sekarang belum sadar. Masih dalam kondisi kritis. Tapi di rumah sakit mana? Maaf nggak bisa kasih tahu. Ini bukan kecelakaan biasa. Dari ucapanmu, sepertinya kau mencurigaiku. Kau mau bikin pamanmu mati gara-gara marah ya? Paman, aku tahu semua kelakuanmu dengan keluarga Long. Nanti kalau kakek sadar, aku akan ceritakan semuanya. Dasar anak kecil, ngomong gak karuan. Kalau aku tahu siapa yang berani menyakiti Xiao Tong, pasti kubalas 10 kali lipat. Soal kakekmu, kayaknya gak bakal sadar lagi. Apa katamu? Hari ini dapat kabar resmi dari Profesor Hao. Kakekmu secara resmi dinyatakan dalam keadaan koma. Apa? Nggak mungkin. 2 hari lalu kakek masih sehat. Masa tiba-tiba jadi koma? Inilah yang namanya hidup penuh kejutan. Dengan tiadanya kakek, beban keluarga yang besar ini akan jatuh ke pundakku. Ling, tapi tenang, sebagai orang tua, paman pasti akan menjaga kalian berdua. Apa paman melakukan sesuatu pada kakek? Ini, harusnya aku yang tanya kamu. Perawat kakek kan kamu yang cari. Kalau ada masalah, harusnya kamu yang bertanggung jawab. Tapi paman tahu kamu anak yang berbakti. Pasti nggak akan berkhianat pada keluarga, kalau sampai tersiar. Seluruh keluarga yang akan jadi bahan omongan. Lagian kita satu keluarga, senang susah bersama. Bukan begitu? Paman. Berani-beraninya menyakiti orang tua yang sudah renta. Itu juga ayahmu sendiri. Ling, kalau kau terus menuduh pamanmu, paman nggak akan segan-segan lagi. Jangan berakting lagi. Kita berdua tahu siapa dirimu sebenarnya. Rencana licikmu tidak akan berhasil. Oja, lupa memberitahumu. Besok rapat Dewan Direksi Perusahaan akan diadakan. Proses pemilihan Direktur Utama baru. Dan aku sebagai pemegang saham terbesar akan menjadi Direktur Utama baru perusahaan. Kakak. Si yang tua itu benar-benar pantas dipukul. Aku ingin menamparnya dengan sandal. Kak, sekarang harus bagaimana? Wuming, kamu bisa menyembuhkan kakek, kan? Tidak pasti, harus diperiksa dulu. Bagaimana? Semua fungsi tubuh kakek sekarang bergantung pada alat-alat ini, sekarang dia tidak sadarkan diri. Sulit. Membangunkan orang koma itu sulit sekali. Keajaiban medis seperti ini sangat langka, tapi aku percaya padamu, Shizu. Kepercayaan butamu ini memberiku tekanan besar. Wuming, beri aku jawaban yang pasti. Apakah kakekku masih ada harapan? Membangunkan orang koma. Sulit sekali. Keajaiban medis seperti ini sangat langka, tapi aku percaya padamu, Shizu. Kepercayaan butamu ini memberiku tekanan besar. Wuming, beri aku jawaban yang pasti. Apakah kakekku masih ada harapan?
Dalam pengobatan Tiongkok, koma disebut Shijue, di mana roh jahat menguasai posisi roh. Roh jahat merusak otak. Roh kehilangan posisinya, jiwa terluka. Fungsi kesadaran hati hilang, untuk membangunkan kesadaran. Harus menggunakan jarum 12 dari 13 jarum dewa, teknik Jimmy. Mungkin bisa menyalakan kembali sumber roh. 13 jarum dewa, jarum ke-12. Bisa. Tapi belum pernah dilakukan. Dan tingkat keberhasilannya kurang dari 10%. Booming. Meskipun hanya 10%, bahkan 1% pun. Aku harus mencoba. Booming, tolong lakukan akupuntur untuk kakekku. Bahkan jika gagal, aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi risikonya terlalu besar, 2 jarum terakhir dari 13 jarum dewa. Hidup atau mati, sangat berbahaya, aku perlu melakukan 2 hal dulu. Apa itu? Jarum hantu. Bagaimana dengan Profesor Song? Kami menggunakan metode penandaan. Akhirnya kami menemukan dengan jelas jarum tulang ini. Di posisi yang tepat di otak. Profesor Song, bisakah ini diambil? Bisa. Bagus sekali. Probabilitas kematian 99%. Profesor Song, probabilitas cremation 99%. Apa maksudnya ini? Jarum tulang ini sudah terlilit saraf otak. Hampir menyatu, jadi saya sarankan untuk tidak mencabutnya dengan paksa. Ibu, Kenapa tidak ditemukan lebih awal, jarum tulang ini masuk ke otak? Minimal 3 tahun lebih. 3 tahun. Sayang sekali gadis yang baik seperti ini. Lebih dari 3 tahun. Ibu, apakah mungkin keluarga Wu yang memasukkannya? Keluarga Wu yang terkutuk, dia yang menyebabkannya. Keluarga pasien, jangan terlalu emosional, apa yang saya katakan sekarang. Tolong dengarkan dengan serius. Baik-baik, Anda bicara saja. Mengenai Nona Wang. Beberapa kali pingsan tanpa alasan belakangan ini, sangat mungkin. Saraf otaknya tertekan. Mulai sekarang, Nona Wang akan sering mengalami kebingungan. Dan probabilitas kematiannya akan sangat tinggi. Sangat tinggi, maksud Anda. Apakah Hui kami melakukan operasi atau tidak? Pasti akan mati, ya? Bisa dikatakan begitu. Saya sarankan, jika ada hal yang belum diselesaikan, selesaikanlah secepatnya. Dr. Song. Saya mohon, tolong selamatkan Hui kami. Dia baru 20 tahun, bahkan belum pernah pacaran. Dr. Song, Anda tidak bisa tinggal diam. Anda kan profesor bedah otak terbaik. Tolong selamatkan Hui, saya mohon. Apa yang Anda lakukan? Bangun aja. Saya mohon, Profesor. Bukan saya tidak mau menolong, tapi saya benar-benar tidak bisa. Ibu, bangunlah, Ibu. Ibu. Ini salah ibu yang tidak berguna. Ini salah ibu yang tidak baik. Ibu. Ini bukan salah ibu, ini takdirku, aku tidak menyalahkan siapapun. Tidak. Ini bukan takdirmu. Kalau mau menyalahkan, salahkan keluarga Wu, salahkan Wu Ming. Jika ada sesuatu yang terjadi padamu, ibu tidak akan berhenti berseteru dengannya seumur hidup. Sekarang juga ibu akan menuntut pertanggungjawabannya, ibu akan menuntut pertanggungjawabannya. Hui, kenapa kamu hui? Ibu, aku pusing. Aku ingin istirahat, baiklah. Mengingat kondisi kesehatan mantan direktur utama, sekarang pemegang saham terbesar perusahaan, Tuan Yang Tingjian, akan menjabat sebagai direktur utama sementara. Berikut pengumuman pengangkatan dan pemberhentian Presiden Grup. Nyonya Yang Ling diberhentikan dari jabatan presiden. Tuan Longgang diangkat sebagai presiden baru grup. Ratues Kizai Anggangku. Keluar dari kerajaan bisnis yang dibangun kakek dan ayahmu. Aku sangat ingin mewawancaraimu. Apakah kamu menyesali pilihanmu dulu? Sayang sekali membuatmu kecewa. Baik di puncak maupun di lembah. Aku takkan memilih kecoa kotor sepertimu. Camel. Oh ya, jangan lupa. Meski sekarang aku dicopot dari jabatan, aku tetap salah satu pemegang saham terbesar grup Yang. Kamu tidak akan berhasil.
Wanita jalang, akan kubuat kamu merengek memohon padaku. Ayo, ayo. Selamat kepada Tuan Yang atas pengambil alihan grup Yang bersinergi dengan grup Long untuk mendominasi Long Cheng. Tuan Jin terlalu sopan. Kali ini berkat campur tangan Tuan Shen, baru bisa menekan pemegang saham kecil di perusahaan kita yang mendukung Yang Ling. Mulai sekarang, grup Yang pasti akan tunduk pada Tuan Shen. Grup Yang hanyalah remeh bagi keluarga Shen. Tidak ada artinya. Aku membantumu hanya untuk mendapatkan Yang Ling, ya. Sekarang Yang Ling sedang tertekan. Jika Tuan Shen mengulurkan tangan, dia pasti akan sangat berterima kasih. Dan menyerahkan dirinya. Tentu saja, Tuan Shen. Wanita Yang Ling itu keras kepala. Kudengar dia sangat dekat dengan pria bermarga Wu itu. Ingin mendapatkan hatinya, mungkin. Tidak semudah itu. Wu Ming, aku punya 100 cara untuk menghajarnya. Wah, 100 cara. Bersulang untuk Tuan Shen. Bersulang untuk Tuan Shen. Ao habiskan. Ayo, Tidak perlu. kamu sekarang pasien, harus banyak makan. Apa yang kamu lakukan? Sekarang tangan kakimu patah, tidak bisa bergerak. Xia Yue, berani sekali kamu. Berani tidak hormat pada Shizu? Shizu. Kamu sekarang pasien. Akting harus meyakinkan, baru bisa menipu. Pihak tuanmu sudah diatur, tidak akan ketahuan. Tapi, apakah metode ini benar-benar efektif? Tentu. Ada yang menganggapku seperti semut, duri dalam daging. Tapi ada juga yang menganggapku harta karun, jerami penyelamat. Meminjam kekuatan untuk melawan sangat penting. Shizu. Aku adalah orang yang menganggapmu sebagai harta karun. Xia Yue, aku perhatikan sekarang kamu. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Tahu tidak? Minggir. Kamu sekarang pasien, mana ada pasien segalak ini? Dokter. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Tahu tidak? Minggir. Kamu sekarang pasien, mana ada pasien segalak ini? Dokter, leherku sakit. Masih ada bagian mana yang tidak sakit? Shanzi. Baozi mana? Shen Shao, kamu pilih posisi menang, setiap kali menang. Apa itu posisi menang? Harusnya bilang, posisi manapun yang diduduki Shen Shao. Posisi itu pasti hoki, mulut kecilmu ini manis sekali ya. Cepat-cepat, ada kabar baik untuk kalian. Baru dapat kabar, Wu Ming. Kecelakaan, tangan kaki patah, sedang dirawat, bukan longga. Keluarga dia dapat musibah begini, kamu masih bisa tertawa? Apakah sampai tewas? Kalau tewas tidak seru, perginya terlalu cepat. Menyuratku.
Terbaring di tempat tidur setengah mati, itu baru menyiksa. Memang harus Yang Shao. Tapi Yang Shao, menurutku lebih baik dia mati saja. Siapa suruh dia menghina Shen Shao kita? Tidak, aku sekarang tidak terlalu ingin dia mati. Aku hanya ingin dia melihat bagaimana aku mempermainkan Yang Ling. Dan juga ingin dia melihat pria yang dia sukai sebenarnya sampah seperti apa. Makanya bilang Shen Shao, banyak baca buku. Lihat, main hati dan bunuh orangnya bagus sekali. Eo. Kocok kartu. Kocok cepat-cepat. Kalian punya uang berapa? Taruh di sini. Kalian mau apa? Villa ini milik grup dan sekarang ada keperluan lain. Kalian berdua cepat angkat kaki pergi dari sini. Kak, sekarang harus gimana? Si bisu ini kecelakaan tapi nggak mati, malah bisa bicara sekarang. Apa yang terjadi? Banyak hal di dunia ini yang nggak bakal kamu sangka. Ratusku yang kusayangi, sampai sekarang. Kamu masih pura-pura tenang? Sandaranmu cuma Wuming itu doang, kan? Apa kamu benar-benar percaya, seorang pecundang bisa menyembuhkan pasien mati otak yang seharusnya nggak bisa disembuhkan? Yang Tingjian, kamu benar-benar menyedihkan dan menggelikan, bersekongkol dengan orang luar untuk melawan keluarga sendiri. Apa hati kecilmu nggak sakit? Jangan sok suci, di medan perang nggak ada ayah dan anak. Aku juga percaya wanita bisnis nggak punya perasaan. Kamu cuma menyembunyikannya lebih dalam aja. Kekuasaan, kalau harus menyakiti keluarga untuk mendapatkannya. Aku nggak peduli. Kalian masih nunggu apa? Pergi sana. Apa harus kupanggil orang untuk melempar kalian keluar? Time I not pain? Eo. Jangan sentuh kakakku. Berhenti semua. Nggak apa-apa. Sini. Benar-benar dua wanita cantik. Aku mau keduanya. Siapa lo? Urusan keluarga Long berani lo ikut campur? Wanita Shen Guohao berani lo sentuh? Bangsat, katanya cuma acting. Kok main kasar sih? Now pain liat. Dihajar sama gue itu kehormatan buat lo. Lo ini siapa sih? Gaya lo gede banget. Yang master kami adalah dari keluarga Shen di Jingling. Salah satu penerus generasi sekarang, keluarga Shen. Keluarga kuno yang sudah turun-temurun ratusan tahun. Jangan-jangan Anda adalah Shen Guohao dari 4 pangeran yang legendaris? Pangeran Shen Guohao. Si tua ini aktingnya lumayan juga, bisa dipercaya. Young Master Shen. Aku yang Tingjian sangat terhormat bisa bertemu Anda. Benar-benar keberuntungan seumur hidup. Ayah. Anda bilang Yang Ling adalah wanita Anda? Tentu. Kami sudah janjian menikah setahun lagi. Apa? Ada masalah? Enggak. Keluarga yang bisa dekat dengan keluarga Shen. Itu benar-benar rezeki nomplok. Ayah. Paman kedua benar-benar nggak tahu malu. Leng, hal sebesar ini kenapa tidak bilang ke paman? Lihat nih jadi begini. Mulai sekarang, aku kembalikan jabatanmu sebagai presiden grup Yang. Bagaimana? Aktingnya payah banget. Yang Tingjian, lututnya lembek banget. Kasihan deh. Kamu benar, ini memang sifat manusia. Apalagi Shen Shao yang seperti ini, patut kita kagumi. Ling tidak suka kalian, pergi sana. Siap. Mengerikan kalau seseorang kehilangan harga diri, seperti anjing. Tapi aku sudah mengerti. Negara pun ada pasang surutnya, apalagi keluarga kecil. Aku tidak butuh bantuan siapapun. Termasuk kamu, Shen Guohao. Aku juga tidak akan menikah denganmu. Yue Tong, ayo pergi. Kakak. Hey, Parenti. Ini sebenarnya apa sih? Ya jelas sudah sadar dong, wanita sialan ini.
Memalukanku di depan banyak orang. Shen Shao, menurutku jangan dilepaskan. Kalau tidak bisa, bagaimana kalau pakai cara khusus? Biar aku pikir dulu. Ini malah bikin aku semakin ingin menaklukkannya. Menaklukkan wanita seperti ini baru seru. Ada ije. Habit camo. Bu, kalau sudah tidak bisa diobati. Aku tidak mau mati di rumah sakit, Nak. Kalau tidak di rumah sakit, mau di mana lagi? Kalau suatu hari kamu tiba-tiba pingsan, di rumah sakit masih bisa ditolong cepat. Baru ibu bisa tenang. Profesor Song saja tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti aku benar-benar tidak punya harapan. Bu, jangan khawatirkan aku. Hidup mati ada takdirnya. Kita jalani saja hari ini dengan baik. Nok? Kenapa kamu bicara seperti ini, menyayat hati ibu? Ibu mana tega melepasmu? Ibu cuma punya kamu satu-satunya anak. Oja? Kita cari dokter lain. Ibu tidak akan menyerah padamu. Ibu sampai mati pun tidak akan menyerah. Sudah. Kalau tidak bergerak, tidak akan menekan saraf otak. Baiklah, aku setuju dengan ibu. Lagi pula, dimanapun kita tinggal, sama saja. Asalkan ada ibu yang menemani. Ibu akan selalu menemanimu, jangan menangis lagi. Ibu akan selalu menemanimu. Ayo, sini. Baik, ayo sini. Makan apel. Ibu makan dulu. Aku tidak makan, kamu saja yang makan. Manis tidak. Makan lebih banyak. Jangan cemberut, seperti kakek-kakek. Tidak tampan sama sekali. Kenapa? Shizu, apa itu Gui Zhen? Keluarga Wu adalah satu-satunya penerus resmi dari Shen Gui Si Sansen, dan Gui Zhen adalah harta warisan dari Shen Gui Si Sansen. Ini telah menimbang banyak nyawa. Kedengarannya sangat hebat. Shizu, tanjakan padaku. Aku sedang khawatir tentang hal ini. Kenapa? Ceritanya panjang, 3 tahun yang lalu. Wang Meihui menderita penyakit Rujiang. Dalam dunia medis modern disebut ALS. Ini penyakit mematikan. Bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Aku tahu, pasti Shizu yang menolongnya. 3 tahun lalu sudah sehebat itu. Apakah Shizu adalah reinkarnasi dewa? Saat itu, penyakit Rujiangnya sudah parah, tubuhnya melemah. Hanya tusukan ke-12 dari Shen Gui Si Sansen, teknik Jiming, yang bisa menyelamatkannya. Tapi sayangnya, saat itu kemampuanku belum cukup. Meskipun tahu cara melakukan tusukan ke-12. Tapi aku tidak berani melakukannya, jadi aku memasukkan Gui Zhen ke dalam tubuhnya. Untuk menjaga meridiannya tetap aktif dan mempertahankan hidupnya. Kalau begitu, Gui Zhen masih ada di dalam tubuhnya? Kamu tinggal mengambilnya saja. Mengambil jarum itu mudah. Tapi menyelamatkannya waktu sulit. Kenapa? Sekarang aku baru tahu. Mengapa kakek menyuruhku bertunangan dengannya. Apakah ada hal lain yang tidak diketahui? Cepat katakan padaku. Pada malam pengantin. Saat resonansi Yin Yang, baru bisa menggunakan jarum untuk memanfaatkan energi Yin Yang. Untuk menyembuhkan penyakit Rujiang. Energi Yin yang misterius ini. Ini ilmu medis atau ilmu metafisika? Tidak tahu, ini warisan leluhur, mungkin benar. Mungkin juga salah, tapi sebagai tabib. Kita harus mencari secercah harapan. Sebagai tabib, kita harus mencari secercah harapan. Shizu. Murid menerima pelajaran. Ini baru seperti seorang tabib.
Jadi, kamu harus tidur dengan Wang Meihui untuk menyelamatkannya? Baru saja memujimu. Kamu seorang perempuan, kok bicaranya kasar sekali? Shizu, cepat beritahu aku, jangan alihkan topik. Tidak, aku tidak setuju. Kamu adalah Shizuku. Hanya milikku. Tuan Wu, Tidak usah sungkan, Shen Gongzi. Aku teman ibumu. Panggil saja paman. kamu bicara apa? Cari mati? Keluar. Tuan Wu, katanya. Kamu dekat dengan tunanganku, Yang Ling? Benarkah? Kenapa aku tidak pernah dengar Yang Ling menyebutkan? Ada orang sepertimu? Dia istriku, mengandung anak kami. Aku sarankan jangan berhayal. Terjadi hubungan lagi kenapa? Lihat dirimu sekarang. Lupakan ini. Ini ditemukan di kamarnya. Pil kontrasepsi darurat. Dia berani melakukan ini? Shizu, kamu tidak benar-benar dengan nona besar. Aku sangat marah. Yang Ling sudah menyetujui pernikahan kami. Kamu, berani tidak aku suruh panggil aku ayah? Berani menghina ibuku? Kamu cari mati. Berhenti. Ibu, kenapa ibu datang? Kamu berani melawan tuanmu. Aku sangat kecewa. Bukan ibu, bajingan tadi. Keluar. Ibu tidak perlu sopan padanya. Walaupun keahlian pengobatannya tinggi, sekarang dia sudah jadi sampah. Keluar. Xia Yue. Kamu juga keluar dulu. Suamiku, aku keluar dulu. Ada perlu panggil aku. Maaf, Tuan Wu. Aku mewakili Shen Guohao minta maaf padamu. Terlalu sungkan, Shen Zong. Tapi kamu memang mendidik anak yang baik, tidak menghargai orang lain. Sombong dan semena-mena, menindas yang lemah. Ini benar-benar contoh peribahasa yang hidup. Bagaimana? Bagaimana lukanya? Tenang saja, lengan yang bisa digunakan untuk akupunktur tidak terluka. Sekarang. Tapi lain kali belum tentu, karena lawan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Mereka pasti akan menggunakan segala cara. Berani-beraninya menyakitimu, siapa pelakunya? Mau tahu siapa? Bagi keluarga Shen, ini bukan hal yang sulit. Tenang, Tuan Wu. Musuhmu adalah musuh keluarga Shen. Untuk menjadi musuh keluarga Shen, tanpa latar belakang yang kuat, tidak akan berakhir baik. Bagaimana jika itu anakmu? Shen Guohao, masuk. Ibu. Ibu, Kak. Apakah kamu terlibat dalam kecelakaan Tuan Wu? Tentu tidak, kalau aku yang bertindak. Dia tidak akan bisa bertahan di sini. Pengsat. Aduh, Ibu. Dia sekarang hanya orang cacat, semut rendahan. Apa yang kamu lihat dari dirinya? Keponakan. Tidak punya rasa hormat dasar pada orang lain? Nanti kamu harus diajari baik-baik. Dasar sampah, berani-beraninya memanggil nama ibuku. Qianyu. Kamu tahu, belakangan ini aku sulit bergerak. Kakiku pegal-pegal. Kau cari mati. Pergi sana. Ibu, berani-beraninya dia menyuruhmu melayani. Orang rendahan ini, beraninya dia. Dia jelas-jelas menghina kamu. Aku akan membunuhnya. Tuan Wu adalah temanku. Dia sekarang sulit bergerak. Apa salahnya aku merawatnya sebentar? Ingat, manusia ada yang tinggi dan rendah. Kalau kamu masih menghina Tuan Wu, aku akan mencabut sebagian besar kekuasaanmu. Ibu. Keluar.
Nyonya Shen. Meskipun Shen Guohao bukan anak kandungmu. Tapi pendidikan keluarga besar tidak seharusnya seperti ini. Dia memang anak angkatku, keburukannya juga karena aku memanjakannya. Tapi hal ini tidak boleh diketahui umum. Tolong Tuan Wu merahasiakannya untukku. Tenang saja, aku bisa menjaga rahasia. Baguslah. Aku sudah mempertaruhkan segalanya padamu. Jangan mengecewakanku, ya? Pak Shen. Tadi kau memang Hilku Kianyu. Kenapa sekarang berubah? Kamu memang nakal. Aku ingin bertanya. Bagaimana rencanamu menghadapi musuh kita? Aku pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan untukmu. Baguslah. Dasar Wuming. Pergi kau dari sini. Dasar Wuming. Pergi kau dari sini. Aku akan menghabisi kamu hari ini. Bicaralah baik-baik, jangan berantakan. Ada apa dengan Wang Meihui? Aku akan menuntut nyawamu. Aku akan menghabisi kamu. Tuan Wu, tangan dan kakimu. Tiba-tiba aku merasakan energi alami masuk ke tubuhku. Menembus seluruh urat nadiku. Sekarang sudah baik. Kamu bilang, ini ajaib atau tidak? Ternyata begitu. Tuan Wu sudah menyusun rencana yang bagus. Bocah nakal, lepaskan aku. Kamu sudah menyakiti Meihui keluargaku. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku baru saja memberinya obat. Seharusnya tidak akan terjadi apa-apa dalam waktu dekat. Jangan banyak bicara. Jarum di kepala Meihui itu. Apakah kamu yang menusukkannya? Kamu tahu. Dasar anak kurang ajar. Meihui keluargaku tidak punya masalah denganmu. Kenapa kamu menyakitinya seperti ini? Aku tidak menyakitinya, malah menyelamatkannya. Kalau tidak, bagaimana penyakit ALS-nya bisa membaik? Omong kosong. Itu salah diagnosis dokter. Wuming, jika ada apa-apa dengan anakku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bu yang terhormat, jika kamu tidak pergi sendiri, aku akan menyuruh mereka mengusirmu. Sekarang aku tahu kenapa kamu berani membatalkan pertunangan. Ternyata kamu sudah dapat wanita kaya. Kamu benar-benar tidak bermoral. Tunggu saja. Gue jijik. Yang diputusin tunangan kan gue, kok malah gue yang kena karma? Pak Wu terpaksa mengambil langkah ini untuk meminta gue membantu melawan musuhmu ya? Tebakanmu tepat, Xiao Shen memang tajam pandangannya. Sebenarnya kamu tidak perlu seperti ini. Cukup katakan saja. Keluarga Shen pasti akan membantumu. Eyo, kecelakaan. Siapa orangnya? Dalang dibalik kecelakaan itu adalah Longgang dari grup Long. Harap Xiao Shen bisa menangkapnya dan membawanya ke pengadilan. Untuk buktinya, mohon Xiao Shen menyuruh orang untuk menyelidiki. Serahkan saja pada gue, Pak Wu. Jangan lupa perjanjian kita. Tentu saja. Tunggu kabar dari gue. Gue tidak akan mengganggu Pak Wu beristirahat. Ketawa? Ketawa apaan? Nggak bantu-bantu, hampir celaka. Siapa suruh kamu bikin gue kesal hari ini? Bikin kesal? Gimana caranya gue bikin kamu kesal? Nggak jelas. Kalau sudah ketahuan, sekarang gimana dong? Keluarga Shen sudah turun tangan. Longgang sudah tidak perlu ditakutkan lagi. Satu-satunya yang perlu ditakuti sekarang adalah Shen Guohao si brengsek itu. Anjing terpojok akan melompati pagar. Begini, kamu telepon dulu Yang Ling. Suruh dia cari tempat aman untuk bersembunyi. Wang Meihui tidak bisa ditunda lagi. Kalau mau telepon, telepon sendiri. Gue bukan pembantumu. Wang Meihui kena penyakit aneh begini. Sang kejeseyanken. Nyebelin, belum bisa mendapatkan dia. Malah bikin gue semakin penasaran.
Yang Master Yang, kenapa kamu di sini? Bibi Wang. Mei Hui kena penyakit aneh ini, sudah tidak ada obatnya. Masih dirawat di rumah sakit buat apa lagi? Buat apa? Dia bisa di mana lagi? Dia bisa pingsan kapan saja, nyawanya dalam bahaya terus. Sebagai ibunya, aku tidak bisa hanya diam melihat hui-hui kita. Bibi Wang. Jangan terlalu sedih. Banyak orang aneh di dunia ini, aku kenal satu. Bisa mengubah takdir, banyak orang penting mempercayainya. Benar? Tentu benar, Bibi Wang. Selama masih ada harapan, kita tidak bisa menyerah. Kita harus bersama-sama melindungi Mei Hui. Jah. Terima kasih, Yang Xiao. Sungguh terima kasih banyak. Yang Xiao, aku hanya ingin menenangkan hati ibuku. Jadi aku setuju untuk menemui master itu. Jika kamu masih punya niat buruk padaku, kamu akan kecewa. Aku tidak akan hidup lama lagi, jadi jangan buang waktumu. Master ini sangat hebat. Kamu akan tahu setelah pergi. Tolong cari tahu. Di kamar mana Wang Mei Hui berada? Baik, aku segera pergi. Ada lagi yang perlu, Tuan Wu? Dia benar-benar memakannya? Obatnya aku beli sendiri. Dan aku melihat langsung nona besar memakannya. Tuan Wu, izinkan aku bicara. Tidak pernah ada pria yang bisa masuk ke hati nona besar kita. Jika kamu tidak berusaha sepenuhnya untuk mengejarnya, aku sarankan kamu menyerah sekarang. Bibi Wang, kuil sudah sampai. Kill. Hui, kita punya harapan. Eo. Parenti. Master Wang, Ada APA? Hello, Master. Nyonya, kamu tidak boleh masuk. Aku? Master, kenapa? Ada sesuatu yang mengikutimu. Master, apa itu? Seorang pria dengan wajah hancur dan anggota tubuh yang rusak. Suamiku. Master, bagaimana kamu tahu? Begitu kamu datang, aku tahu. Kalyuarla. Selesaikan masalahnya dulu. Dia hampir mati. Master, aku mohon, tolong selamatkan Mei Hui. Aku akan melakukan apapun. Aku siap melakukan apa saja. Terima kasih. Baik, aku keluar. Mei Hui, dengarkan, ibu menunggumu di luar. Ibu, dengarkan. Master, terima kasih atas kerja kerasnya. Dengarkan. Ya ampun, menakutkan. Masuklah. Eo. Dewa, aku mohon, selamatkan Mei Hui. Dia masih sangat muda. Aku mohon lindungi dia, bantu dia melewati cobaan ini. Maaf ya, aku tidak meramal. Perbuatanmu yang bagus. Kamu tahu tidak betapa besar masalah yang kamu timbulkan untukku? Ada apa? Yang kamu bawa adalah mayat. Master Wang. Apa maksudnya? Apakah ini berarti Mei Hui? Sebenarnya dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Bagaimana mungkin? Dia baik-baik saja berdiri di sini. Sekarang dia hanya mayat hidup. 3 tahun lalu aku memang sakit, tapi cepat sembuh.
Itu hanya ada orang yang menggunakan ilmu hitam untuk memperpanjang umurmu. Sekarang tidak bisa disembunyikan lagi, langkah akan menjemputmu. Kamu memasuki tempat meditasiku. Ilmu hitam itu ditekan oleh energi positif tempat meditasiku. Ditekan. Aku sendiri yang akan mengusir hantu darimu. Empat penjuru terbuka, langit dan bumi sebagai pedoman. Air suci membersihkan kotoran, menghalau sial. Dua dewa penjaga pintu, 7 roh menenangkan ruangan. Awan suci menyucikan, semua energi menyatu dalam kedamaian. Dalam dan luar harmonis, menjaga kesucian ini. Matahari terbit dari timur, satu cambuk menyapu bersih, semua hantu menjauh. Membersihkan rintangan, baru bisa terlahir kembali. Mei Hui. Master. Gadis ini cantik ya. Harus tambah bayar. Di kartu ini ada 50.000, setelah selesai, ada lagi 50.000. Di belakang ada kamar, lengkap semua, saudara. Nikmati perlahan-lahan ya. Gampang, gampang. Wang Mei Hui. Dulu kan kamu sangat angkuh. Sekarang, jatuh juga ke tangan yang Shao. Mei Hui sudah keluar dari rumah sakit, tapi katanya kondisinya sangat parah. Maaf, aku telepon dulu. Bajingan ini. Kamu ngapain sih? Bibi, Wang Mei Hui sekarang di mana? Dasar kamu busuk hati. Kamu sudah menyakiti Mei Hui cukup parah, masih mau apa lagi? Penyakit Wang Mei Hui bisa aku obati. Kamu bohong. Banyak dokter ahli saja tidak bisa. Kamu siapa? Aku benar-benar tidak mengerti. Kamu bodoh atau gila? Aku benar-benar ingin membuka otakmu, lihat isinya. Apa bedanya dengan orang lain? Percayalah padaku, kalau ada setengah kata bohong. Guntur menghantam, petir menyambar. Pauka? Aku menyarankanmu untuk tidak bersumpah seperti itu. Awalnya aku juga tidak percaya. Tapi hari ini, aku bertemu dengan Master Wang. Ah, ngapain aku cerita ini? Pekaknya, kamu harus melindungi hui-huiku melewati cobaan ini. Kalau tidak, aku tidak akan berhenti sampai kamu. Kondisi Wang Mei Hui tidak bisa dianggap remeh. Adik, ada apa? Kakak Lei, apa kamu kenal seseorang bernama Master Wang? Tidak pernah dengar. Temanku Wang Mei Hui sekarang bersamanya. Tolong bantu aku cari tahu lokasinya. Baik, tunggu kabarku.
Kamu ngapain? Apa yang kamu lakukan padaku? Jangan panik, sayang. Aku hanya, proyek lainnya belum dimulai. Legipula. Kayu tidak menyenangkan. Yang Xiao, lebih baik kamu melepasku, kalau tidak. Aku akan menghantui kamu bahkan sebagai hantu. Baiklah, baiklah. Kamu pikir dengan beberapa kata saja kamu bisa bebas? Kamu, Jujur saja. Setiap kali aku melihatmu, seluruh tubuhku tidak nyaman, hatiku gelisah. Aku ingin tapi tidak bisa memilikimu. Sekarang akhirnya kamu ada di tanganku. Masa aku akan melepaskanmu dengan mudah? Kucing liar kecil. jangan harap. Wang Meihui. Aku yang Xiao yang tampan ini, sudah berusaha keras untukmu. Tidak bisakah kamu menuruti keinginanku? Buang. Wang Meihui. Kamu benar-benar mawar berduri. Aku sangat menyukaimu. Aku ingin melihatmu ketakutan, lemah, dan memelas. Sekarang kamu tidak seperti yang aku inginkan. Kamu ingin aku berpura-pura lemah dan memohon di hadapanmu? Kamu tidak layak. Aku tidak mengerti. Aku yang Xiao sudah membungkus diriku begitu sempurna. Kenapa aku tidak bisa masuk ke matamu? Sampah tetap sampah, aku beritahu kamu. Kamu jauh lebih buruk daripada Wuming. Aku. Bilang aku jauh lebih buruk daripada Wuming? Ternyata selera kamu juga nggak bagus ya. Kamu ketawa apa? Aku mikir, di balik wajah jelekmu ini, dalam hatimu pasti sangat kotor dan rendah diri. Kamu cari mati ya? Bajingan, tadi mulutmu keras banget kan? Aku akan upload kamu ke internet. Aku akan tunjukkan ke seluruh dunia. Kamu ngapain? Dasar brengsek, kau brengsek, lepaskan. Takut ya? Bajingan, aku akan tunjukkan ke seluruh dunia. Lihat betapa mesumnya kamu. Jangan. Lepaskan aku. Kamu lepaskan. Bajingan kupingku. Kamu cari mati ya? Brengsek. Hui hui. Wuming. Aku pukul kamu, brengsek. Apa yang kamu lakukan? Bu, hui hui. Pak Wu, dua sampah ini gimana? Biarkan mereka dihukum oleh hukum. Bawa pergi. Lepaskan aku. Pergi.
Hui hui. Ini salah ibu. Ibu terlalu ceroboh. Maafkan ibu. Maaf ya. Ibu minta maaf sama kamu.